Gelas kristal di tanganku terasa lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan di penthouse ini. Aku menyesap merlot perlahan, membiarkan cairan merah itu membasahi lidahku. Sementara mataku tertuju pada gemerlap lampu Jakarta dari lantai 38. Di belakangku, suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar ritmis. Bram, suamiku, sedang menghabiskan makan malamnya dalam keheningan yang sudah berlangsung selama 12 tahun. "Bagaimana rapat dengan Dewan Komisaris hari ini?" tanyanya tanpa menoleh. Suaranya datar, seolah pertanyaan itu hanyalah prosedur administrasi yang harus ia penuhi sebagai seorang suami. "Lancar. Aku memutuskan untuk memotong anggaran pemasaran sebesar 10%. Mereka tidak punya pilihan selain setuju," jawabku lugas. Aku suka bagian itu, saat orang-orang tua di ruang rapat itu terdiam karena logikaku yang tak terbantahkan. Bram hanya mengangguk kecil. Dia adalah pria yang lurus, kaku, dan terlalu fokus pada angka-angka di bursa saham hingga lupa bahwa istrinya adalah seorang wanita yang butuh dikagumi, bukan sekadar dipajang di acara gala tahunan. Baginya, pernikahan adalah sebuah kemitraan strategis. Bagiku, ini mulai terasa seperti penjara berlapis emas. Aku berjalan mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya yang tegap. Jasnya masih rapi meski hari sudah malam. "Kau pulang terlambat lagi besok. Ada audit internal. Jangan menungguku," balasnya singkat, lalu berdiri dan mengecup keningku sekilas, kecupan yang lebih mirip stempel pengesahan dokumen daripada tanda cinta. Aku memperhatikannya berjalan menuju ruang kerja pribadinya. Punggung itu, keberhasilan itu, kemapanan itu, semuanya mulai terasa hambar. Aku adalah Helena. Aku cantik, aku berkuasa, dan aku berada di puncak karierku. Namun, di dalam rumah ini, aku hanyalah perabot mahal yang tidak pernah benar-benar disentuh dengan gairah. Keinginanku sederhana, aku ingin dilihat. Aku ingin seseorang menatapku dengan rasa lapar, bukan dengan rasa hormat yang membosankan. Aku ingin validasi bahwa di usia 38, aku masih memiliki kendali penuh atas keinginan pria. Aku meletakkan gelas yang sudah kosong ke meja. Besok adalah hari pertama asisten pribadi baruku bekerja. Aku sudah melihat CV-nya, muda, ambisius, dan memiliki tatapan yang tidak tenang. Mungkin, dia bisa menjadi hiburan yang menarik. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Ritual pagiku bukan tentang kesehatan, tapi tentang kesempurnaan. Di depan cermin rias yang dikelilingi lampu LED terang, aku menatap pantulanku. Garis rahangku masih tegas, dan kulit di sekitar mataku belum mengkhianati usiaku. Aku mengoleskan lipstik merah gelap dengan presisi seorang pelukis. Bagi wanita seperti aku, penampilan adalah senjata pertama sebelum aku mengeluarkan kata-kata. Bram sudah berangkat sejak pukul 6 pagi. Dia meninggalkan aroma kopi pahit dan keheningan yang menyesakkan di ruang makan. Aku tidak butuh dia untuk menemaniku sarapan. Aku hanya butuh dia untuk mengakui bahwa gaun sutra yang kukenakan hari ini sangat memikat. Namun, ekspektasi itu sudah lama kumatikan. Di kantor, aku adalah penguasa. Setiap langkah kakiku yang terbungkus stiletto di atas lantai marmer lobi menciptakan efek domino. Karyawan menepi, kepala menunduk, dan sapaan, "Selamat pagi, Ibu Helena," terdengar seperti nyanyian yang memuaskan ego. Aku menyukai rasa hormat itu, tapi belakangan ini, rasa hormat saja tidak cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih berisiko. Sesuatu yang membuat jantungku berdegup karena ketidakpastian, bukan karena target penjualan. Aku duduk di kursi kebesaranku, menyalakan layar monitor, namun pikiranku melayang. Aku cepat bosan dengan rutinitas. Kesuksesan finansial sudah menjadi angka-angka yang mati. Aku butuh panggung baru untuk membuktikan bahwa kendaliku tidak hanya berlaku di atas kertas kontrak, tapi juga atas kehendak orang lain. Tok-tok. Ketukan di pintu itu terdengar tegas, tidak ragu seperti asisten-asisten sebelumnya. "Masuk," kataku tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di hadapanku. Pintu terbuka. Harum maskulin yang segar, campuran antara jeruk nipis dan kayu cendana, seketika mengisi ruangan yang biasanya beraroma parfum mawarku yang berat. Aku mendongak perlahan, sengaja menciptakan jeda yang mengintimidasi. Di sana berdiri Leo. Dia mengenakan kemeja putih yang disetrika sangat rapi, menonjolkan bahunya yang lebar. Dia tidak menunduk seperti yang lain. Dia menatapku tepat di mata, sebuah tindakan yang antara berani atau terlalu naif. "Selamat pagi, Ibu Helena. Saya Leo, asisten pribadi Anda yang baru." Suaranya bariton,
rendah, dan memiliki getaran yang menyenangkan di telinga. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan mataku menelusuri penampilannya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai kualitas barang dagangan. Aku bisa melihat jakunnya bergerak sedikit. Dia gugup, tapi dia berusaha keras menyembunyikannya di balik senyum sopannya. Kau datang lebih awal, Leo. Aku suka itu, kataku sambil menyandarkan punggung ke kursi. Tapi di sini, baik saja tidak cukup. Aku butuh seseorang yang bisa membaca pikiranku sebelum aku mengucapkannya. Apa kau merasa sanggup? Saya akan memastikan ibu tidak perlu meminta 2 kali untuk hal yang sama. Jawabnya dengan percaya diri yang hampir terasa seperti tantangan. Aku tersenyum tipis. Ada sesuatu yang menarik dari caranya berdiri, ambisi yang terpancar dari tatapannya. Dia lapar akan kesuksesan, dan aku tahu persis bagaimana cara memanfaatkan rasa lapar itu. Validasi yang kucari selama ini mungkin tidak akan datang dari suamiku di rumah, melainkan dari pemuda di depanku ini yang sedang berusaha keras untuk mengesankanku. Kita lihat saja nanti, bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Permainan baru saja dimulai, dan aku sudah tidak sabar untuk melihat sejauh mana dia bisa bertahan di bawah kendaliku. Minggu pertama bersama Leo adalah sebuah studi tentang pengamatan. Aku memberinya tumpukan pekerjaan yang mustahil, jadwal yang padat, dan instruksi yang kadang sengaja kubuat ambigu. Aku ingin melihat apakah dia akan hancur di bawah tekanan, atau justru merayap naik. Ternyata, dia adalah tipe kedua. Leo tidak hanya cekatan, dia antisipatif. Dia tahu kapan aku butuh kopi hitam tanpa gula, dan kapan aku butuh segelas air mineral dengan irisan lemon setelah rapat yang melelahkan. Dia berdiri di belakangku saat aku berbicara dengan klien, selalu siap dengan dokumen yang kubutuhkan bahkan sebelum aku menjentikan jari. Namun, yang paling menarik bukan kinerjanya, melainkan bagaimana dia menatapku saat dia pikir aku tidak melihat. Sore itu, hujan deras mengguyur kaca jendela kantorku yang luas. Cahaya lampu ruangan yang temaram menciptakan suasana yang lebih intim dari biasanya. Aku sedang memeriksa laporan keuangan saat Leo masuk membawa map terakhir untuk hari itu. Mudah membacanya, ucapnya sambil meletakkan map itu di meja. Dia tidak langsung pergi. Dia berdiri cukup dekat sehingga aku bisa mencium aroma sabun cukurnya yang maskulin. Aku mendongak, sengaja melepas kacamata bacaku dan menyandarkan tubuh. Kau bekerja sangat keras, Leo. Apa yang sebenarnya kau cari di perusahaan ini? Tanyaku, suaraku sengaja kubuat rendah. Leo terdiam sejenak. Dia menatapku, dan kali ini aku melihat ada percikan ambisi yang lebih dalam di matanya. Saya ingin belajar dari yang terbaik, Bu. Dan di kota ini, tidak ada yang lebih baik daripada Anda. Aku tertawa kecil, tawa yang sinis namun menggoda. Pujian yang klise. Tapi aku menghargai usahamu. Aku sengaja menjatuhkan pena emas di dekat kakinya. Tanpa diminta, Leo membungkuk untuk mengambilnya. Saat dia bangkit, jarak di antara kami hanya tersisa beberapa sentimeter. Aku bisa melihat pantulan diriku di matanya, seorang wanita yang tampak tenang di luar, namun penuh gejolak di dalam. Tanganmu sedikit gemetar, Leo. Apa kau takut padaku? Bisikku. Bukan takut, Bu. Jawabnya, suaranya kini sedikit serak. Hanya hormat. Hormat tidak biasanya membuat napas seseorang menjadi sependek itu. Balasku sambil mengambil pena dari tangannya. Jariku sengaja bersentuhan dengan kulit tangannya selama 1 detik lebih lama dari yang seharusnya. Aku bisa merasakan sengatan listrik kecil di sana, sebuah reaksi biologis yang sudah lama tidak kurasakan bersama Bram. Leo tidak menarik tangannya dengan cepat. Dia justru mematung, menanti langkahku selanjutnya. Dia adalah pria muda yang tahu bahwa aku adalah tiketnya menuju kelas sosial yang lebih tinggi, dan dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk itu. Sedangkan bagiku, dia adalah pengalih perhatian yang sempurna. Rasa bosanku perlahan memudar, digantikan oleh adrenalin dari sebuah permainan baru. Aku tahu dia ambisius, dan aku akan menggunakan ambisi itu untuk menariknya masuk ke dalam duniaku. Dunia di mana akulah yang membuat aturan. Pulanglah, Leo. Istirahatlah. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang untukmu, kataku sambil tersenyum misterius. Dia mengangguk, lalu berbalik pergi. Aku memperhatikannya berjalan keluar, dan kali ini, akulah yang tidak bisa memalingkan wajah. Panggung sudah siap, dan aku baru saja menemukan lawan main yang sangat menjanjikan. 2 minggu berlalu,
dan atmosfer di ruang kerjaku telah berubah secara permanen. Ada ketegangan yang tidak terucapkan setiap kali pintu tertutup dan hanya ada kami berdua. Aku sengaja membiarkan tumpukan dokumen menumpuk hingga larut malam, menciptakan alasan yang masuk akal bagi Leo untuk tetap tinggal. Aku ingin melihat sejauh mana dia bersedia mengorbankan waktu pribadinya demi eksistensiku. Malam itu, jarum jam sudah menunjuk angka 9. Seluruh lantai kantor sudah sepi, menyisakan lampu koridor yang meredup otomatis. Di dalam ruanganku, hanya lampu meja kerja yang menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Leo, kemari sebentar. Ada bagian dalam kontrak ini yang kurang masuk akal, panggilku tanpa mengalihkan pandangan. Dia melangkah mendekat, berdiri tepat di samping kursiku. Alih-alih mengambil kursi tambahan, dia membungkuk di atas meja, membuat lengannya yang terbungkus ke meja tipis berada sangat dekat dengan bahuku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Poin yang mana, Bu? Suaranya rendah, hampir seperti bisikan di tengah keheningan malam. Aku berpura-pura menunjuk sebuah paragraf, namun sebenarnya aku sedang memperhatikan jemarinya yang panjang dan kokoh. Ini, tentang pembagian royalti. Sepertinya pihak lawan mencoba bermain-main. Leo terdiam cukup lama. Dia tidak melihat ke dokumen itu. Dia sedang melihat profil samping wajahku. Aku tahu itu. Aku bisa merasakan tatapannya yang berat, jenis tatapan yang tidak seharusnya diberikan oleh seorang bawahan kepada atasannya. Ibu benar, katanya akhirnya, tapi suaranya bergetar. Tapi saya rasa, ada hal lain yang lebih mendesak untuk dibahas daripada kontrak ini. Aku memutar kursiku perlahan, mendongak untuk menatapnya. Jarak kami sangat tipis. Aku bisa melihat keringat tipis di pelipisnya meski ruangan ini dingin. Oh ya? Hal mendesak apa itu, Leo? Dia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian yang hampir habis. Cara ibu menatap saya. Cara ibu menyentuh tangan saya tempo hari. Saya bukan pria bodoh, Helena. Aku menaikkan sebelah alis. Dia baru saja memanggil namaku tanpa embel-embel, Ibu. Sebuah pelanggaran protokol yang fatal, namun entah kenapa, itu terdengar sangat manis di telingaku. Keberaniannya adalah bumbu yang kubutuhkan. Berani sekali kau memanggil namaku, bisikku sambil berdiri. Kini kami berdiri berhadapan. Aku sengaja tidak mundur. Aku ingin dia merasa terintimidasi sekaligus tertarik. Maaf saya hanya. Aku meletakkan jari telunjukku di bibirnya, membungkam kalimatnya. Kulit bibirnya terasa lembut namun tegas. Jangan minta maaf untuk sesuatu yang memang kau inginkan, Leo. Itu tanda kelemahan. Dan aku benci pria lemah. Tangannya yang besar perlahan naik, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyentuh pinggangku. Sentuhan itu tidak sopan, sedikit menuntut, namun sangat jujur. Aku tidak menolaknya. Sebaliknya, aku melangkah maju, menutup celah yang tersisa di antara kami. Kau tahu risikonya jika kita melintasi batas ini? Tanyaku, menantangnya dengan tatapan mataku yang paling tajam. Saya tahu, jawabnya mantap. Dan saya tidak peduli. Pada saat itu, aku menyadari bahwa batas profesional yang kubangun bertahun-tahun telah runtuh dalam satu malam. Leo bukan lagi sekadar asisten yang ambisius, dia adalah proyek pribadiku. Dan baginya, aku bukan sekadar atasan. Aku adalah pintu menuju dunia yang lebih tinggi yang selama ini hanya bisa ia impikan. Bagus, bisikku di dekat telinganya. Karena mulai malam ini, aturan mainnya berubah. Sejak malam di kantor itu, dinamika di antara kami berubah menjadi tarian kucing dan tikus yang berbahaya. Aku tidak langsung memberikan apa yang dia inginkan. Bagiku, antisipasi adalah bagian terbaik dari sebuah hidangan. Aku menikmati bagaimana Leo harus menjaga wajah datarnya di depan staf lain, sementara tangannya di bawah meja rapat sesekali menyentuh lututku dengan keberanian yang tersembunyi. Aku mulai mendikte penampilannya. Leo, pakai dasi sutra yang kubelikan kemarin. Warna biru itu membuat matamu terlihat lebih tajam, kataku suatu pagi. Dia menurut tanpa bantahan. Aku suka kepatuhannya. Itu memberiku rasa validasi yang tidak pernah diberikan Bram. Bram hanya menganggapku sebagai bagian dari asetnya, sementara Leo memperlakukanku seolah aku adalah pusat dari semestanya. Meski aku tahu, di balik itu ada kalkulasi ambisi. Sore itu, kami sedang berada di dalam mobil menuju sebuah jamuan bisnis di luar kota. Aku duduk di kursi belakang, sementara Leo menyetir. Aku memperhatikan tengkuknya,
garis rambutnya yang rapi, dan bagaimana jemarinya mencengkeram kemudi dengan kuat. Kau tahu, Leo, kataku memecah kesunyian, banyak orang ingin berada di posisimu sekarang. Menjadi orang kepercayaan Helena bukanlah hal yang mudah. Saya tahu, Bu. Saya menghargai kepercayaan itu lebih dari apapun. Jawabnya tanpa menoleh, namun aku bisa melihat senyum tipis di spion tengah. Benarkah? Atau kau hanya menghargai akses yang kuberikan? Aku memancing, suaraku sengaja kubuat sedingin es namun setajam silet. Leo menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi, di bawah naungan pohon-pohon besar yang mulai menggelap karena senja. Dia mematikan mesin, lalu memutar tubuhnya menghadapku. Matanya tidak lagi menunjukkan kepatuhan seorang asisten. Ada api di sana, sesuatu yang kasar dan tidak terpoles. Kenapa ibu selalu meragukan motif saya? Apa karena ibu sendiri terbiasa memanfaatkan orang lain? Tantangnya. Aku terpaku sejenak. Keberaniannya menyerang balik egoku justru membuat darahku berdesir. Aku mencondongkan tubuh ke depan, hingga wajah kami hanya berjarak beberapa inci dari pembatas kursi. Jangan mencoba menganalisisku, Leo. Kau belum cukup pintar untuk itu. Mungkin tidak. Tapi saya cukup pintar untuk tahu bahwa ibu sedang haus. Bukan haus akan air, tapi haus akan pengakuan bahwa ibu masih bisa membuat pria bertekuk lutut. Bisiknya. Suaranya serak, penuh tekanan emosi yang tertahan. Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang meremehkan. Dan kau merasa sanggup melakukannya? Membuatku bertekuk lutut. Ibu yang memulainya, balasnya sambil meraih tanganku. Dia menekan telapak tanganku ke dadanya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ibu yang menarik saya ke dalam permainan ini. Sekarang, jangan salahkan saya jika saya ingin menang. Aku menarik tanganku, tapi tidak menjauh. Aku justru mengusap rahangnya yang kasar dengan ibu jariku. Kemenangan di duniaku tidak datang dengan gratis. Leo, ada harga yang harus dibayar. Kepatuhan total. Apa kau sanggup? Uji saja saya, jawabnya mantap. Aku menyandarkan kembali punggungku ke kursi kulit yang empuk. Kita akan menginap di hotel malam ini. Siapkan segalanya. Pastikan tidak ada celah untuk kesalahan. Jika kau berhasil membuatku terkesan, mungkin aku akan memberikan bonus yang selama ini kau impikan. Leo kembali menyalakan mesin mobil. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi cara dia menginjak pedal gas menunjukkan bahwa dia sudah siap menerima tantangan itu. Aku tersenyum dalam kegelapan kabin mobil. Permainan kendali ini semakin menarik. Aku tidak peduli jika dia menggunakan aku untuk naik kelas. Selama dia bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bram dan membuktikan bahwa aku tetaplah sang ratu di singgasanaku sendiri. Lampu gantung di suite hotel bintang 5 itu berpendar redup, memberikan semburat kemasan pada dinding wallpaper sutra. Aku berdiri di dekat jendela besar, memunggungi pintu, menyesap sisa sampanye yang mulai kehilangan sodanya. Aku sengaja membiarkan jubah mandi satin hitamku terikat longgar. Aku ingin dia masuk dan melihat pemandangan ini, seorang wanita yang memiliki segalanya, namun tetap terlihat lapar. Suara kartu akses yang digesek terdengar pelan, disusul bunyi klik pintu yang tertutup rapat. Aku tidak berbalik. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang berat di atas karpet tebal. Wangi parfumnya yang kini bercampur sedikit aroma keringat karena ketegangan masuk ke indera penciumanku. Semua urusan administrasi untuk pertemuan besok sudah selesai, Helena, ucapnya. Suaranya lebih rendah dari biasanya, tanpa embel-embel jabatan. Dia sudah menerima undangan permainanku. Kau efisien seperti biasa, Leo. Balasku sambil berbalik perlahan. Aku meletakkan gelas kristal di meja marmer dengan denting yang sengaja ku buat nyaring. Tapi malam ini bukan tentang pekerjaan. Kau tahu itu, bukan? Leo berdiri mematung di tengah ruangan. Jasnya sudah dilepas, menyisakan kemeja putih dengan 2 kancing teratas yang terbuka. Matanya menelusuri sosokku, dari rambutku yang tergerai acak hingga ujung kakiku. Ada kilat pemujaan di sana, tapi juga ada tantangan yang tidak mau kalah. Ibu yang mengatur skenarionya. Saya hanya pemain yang menunggu aba-aba, tantangnya. Aku melangkah mendekat, memperpendek jarak hingga aku bisa merasakan radiasi panas dari tubuhnya. Aku meraih kerah kemejanya, menariknya sedikit agar dia menunduk. Kepatuhan, Leo. Itu yang kupinta di mobil tadi. Kau bilang kau sanggup. Sanggup, bisiknya serak. Tangannya yang besar kini mendarat di pinggangku,
menarikku mendekat hingga tidak ada lagi udara di antara kami. Tapi kepatuhan saya bukan berarti saya tidak punya keinginan sendiri. Aku tersenyum tipis, menikmati pemberontakan kecilnya. Aku meletakkan tanganku di dadanya, merasakan jantungnya yang berdegup kencang. Sebuah validasi nyata yang tidak pernah kudapatkan dari suamiku. Bram adalah keheningan, sedangkan Leo adalah badai yang sedang kutahan. Aku mulai membuka satu persatu kancing kemejanya dengan gerakan yang sangat lambat, sengaja menyiksa kesabarannya. Di rumah, aku tidak terlihat. Di kantor, aku ditakuti. Di sini, aku ingin kau membuatku merasa bahwa aku adalah satu-satunya hal yang paling kau inginkan di dunia ini. Bisa kau lakukan itu? Leo tidak menjawab dengan kata-kata. Dia meraup wajahku dengan kedua tangannya, menatapku dengan intensitas yang hampir membuatku sesak. Detik berikutnya, dia menciumku, bukan ciuman yang sopan, melainkan ciuman yang penuh rasa lapar dan klaim. Ada rasa dominasi yang dia coba tunjukkan, sebuah usaha untuk menyeimbangkan kedudukan kami. Aku membalasnya dengan cara yang sama, namun tetap menjaga kendali. Aku membiarkan jubah satinku merosot jatuh ke lantai. Di bawah cahaya temaram, aku melihat bagaimana matanya membelalak kagum. Keheningan hotel ini pecah oleh suara napas yang memburu. Malam itu menjadi medan tempur ego kami. Aku menikmati setiap detik saat dia mencoba memuaskanku, bukan karena dia mencintaiku, tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dia layak berada di sisiku. Bagiku, setiap sentuhannya adalah bukti bahwa aku masih berkuasa atas gairah pria muda yang ambisius ini. Sedangkan bagi Leo, setiap inci kulitku yang ia sentuh terasa seperti wilayah baru yang berhasil ia taklukkan. Kami tenggelam dalam gelora yang tidak mengenal kata cukup. Tidak ada percakapan romantis, hanya suara napas dan kontak fisik yang lugas. Aku membiarkannya memimpin untuk sesaat. Merasakan sensasi menjadi milik seseorang. Sebelum akhirnya aku menariknya kembali ke dalam kendaliku, mengingatkannya siapa yang memegang kendali atas malam ini, dan atas masa depannya. Saat semuanya mereda, aku berbaring di atas sprei putih yang berantakan, menatap langit-langit kamar. Aku merasa penuh. Bukan hanya secara fisik, tapi secara ego. Aku baru saja membuktikan bahwa aku masih Helena yang sama, wanita yang bisa mendapatkan apapun yang ia mau, kapanpun ia mau. Namun, saat aku melirik Leo yang terengah di sampingku, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Itu bukan lagi sekadar kepatuhan. Itu adalah rasa memiliki. Dan itu adalah awal dari konflik yang tidak kuprediksi sebelumnya. Cahaya matahari pagi menyusup paksa melalui celah gorden black coat yang tidak tertutup sempurna. Aku terbangun dengan perasaan asing, sebuah kepuasan yang pekat, namun dibarengi dengan kewaspadaan yang tiba-tiba tajam. Di sampingku, Leo masih terlelap. Posisinya miring, menampakkan punggungnya yang kokoh dengan beberapa bekas kemerahan hasil permainan semalam. Aku duduk di tepi ranjang, merapikan rambutku yang kusut. Menatap sosok pemuda itu dalam tidurnya, dia tampak jauh lebih muda, jauh lebih rapuh. Namun, aku tahu di balik kelopak mata yang terpejam itu, ada otak yang sedang menyusun strategi untuk naik ke lantai eksekutif. Kau sudah bangun? Suaranya serak, khas orang yang baru terjaga. Leo bergerak, lalu menyandarkan punggungnya di kepala ranjang, tidak berusaha menutupi tubuhnya. Dia menatapku dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan, asisten, di sana. Tatapannya kini memiliki rasa kepemilikan yang membuatku sedikit tidak nyaman. Kita punya jadwal pertemuan pukul 10, Leo. Mandilah segera, kataku datar, kembali ke mode profesional sesingkat mungkin. Leo tertawa kecil, suara baritonnya bergema di ruangan sunyi itu. Dia meraih tanganku, menariknya lembut agar aku kembali mendekat. Helena, jangan berpura-pura seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Kau tidak bisa memakai topeng, Ibu Direktur, secepat itu di depanku. Aku menarik tanganku dengan gerakan halus namun tegas. Semalam adalah pengecualian, Leo. Sebuah bonus atas kinerjamu yang luar biasa. Jangan mengacaukannya dengan berpikir bahwa hierarki kita telah berubah. Wajah Leo sedikit mengeras. Ego lelakinya terusik. Hierarki mungkin tidak berubah di kantor, tapi di sini, di ruangan ini, kau tahu siapa yang memegang kendali semalam. Kau menikmatinya, Helena. Kau butuh aku untuk merasa hidup. Kalimatnya tepat sasaran, dan itu membuatku marah. Aku berdiri, memungut jubah satin hitamku dan memakainya dengan anggun. Aku menikmati validasi,
Leo. Jangan tertukar antara butuh dan ingin. Aku menginginkanmu semalam, sama seperti aku menginginkan tas tangan baru atau mobil mewah. Setelah aku mendapatkannya, nilainya akan mulai menyusut jika tidak dijaga dengan benar. Aku berjalan menuju kamar mandi tanpa menoleh lagi. Aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk punggungku. Leo bukan lagi pion yang penurut. Dia mulai merasa memiliki hak atas diriku, sebuah investasi emosi yang tidak pernah kurencanakan. Bagiku, pagi ini seharusnya menjadi awal dari rutinitas biasa dengan sedikit bumbu rahasia. Namun bagi Leo, ini adalah langkah pertamanya menjadi lebih dari sekadar asisten. Ketimpangan persepsi ini menciptakan retakan kecil di dinding kendaliku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit terancam oleh seseorang yang seharusnya berada di bawah kakiku. 10 menit, Leo. Atau kau pulang dengan taksi? Seruku dari balik pintu kamar mandi, mencoba mengembalikan otoritas yang mulai goyah. Sekembalinya kami ke Jakarta, dinamika di kantor tidak lagi sama. Jika sebelumnya Leo adalah bayangan yang patuh, kini dia menjadi bayangan yang menuntut. Dia mulai mengambil keputusan kecil tanpa persetujuanku, menjawab telepon pribadiku dengan nada yang terlalu akrab, dan seringkali berdiri terlalu dekat saat ada kolega pria lain yang mengajakku bicara. Aku tidak suka caramu menatap Pak Surya di rapat tadi, ucap Leo sore itu. Dia menutup pintu ruanganku dengan bunyi klik yang sengaja dikeraskan. Aku mendongak dari tumpukan berkas, menatapnya dengan dingin. Sejak kapan asisten pribadiku punya hak untuk mengatur arah pandanganku? Leo berjalan mendekat, meletakkan kedua tangannya di atas meja kerjaku, mengepung ruang gerakku. Sejak malam di hotel itu, Helena, kau memberiku akses, dan aku tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Aku bukan sekadar staf yang bisa kau suruh-suruh lalu kau abaikan saat suamimu menelepon. Aku menyandarkan punggung, melipat tangan di dada. Kau mulai melewati batas, Leo. Kau pikir satu malam bersamaku memberimu kursi di meja makan rumahku? Kau keliru. Kau adalah investasi, dan saat ini, investasiku mulai terasa terlalu mahal secara emosional. Mahal. Leo tertawa sinis. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku memastikan jadwalmu sempurna, aku menjaga rahasiamu, aku memberimu apa yang tidak bisa diberikan suamimu yang kaku itu. Aku ingin kita lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Lebih? Aku memancing, suaraku setajam silet. Apa maksudmu? Kau ingin aku menceraikan Bram? Kau ingin aku memperkenalkanmu sebagai pasanganku di acara gala? Sadarlah, Leo. Kau adalah pemuda ambisius dengan kemeja hasil cicilan, dan aku adalah Helena. Dunia kita hanya bersinggungan di tempat tidur dan ruang kerja ini. Wajah Leo memerah, rahangnya mengatup rapat. Aku bisa melihat harga dirinya terluka hebat. Dia ingin menyejajarkan diri, ingin dianggap sebagai pasangan yang setara, bukan sekadar alat pemuas ego. Namun, bagiku, kedekatan emosional adalah kelemahan. Aku butuh dia untuk tetap berada di bawah kendaliku, bukan menjadi beban yang mengatur hidupku. Kau kejam, Helena, bisiknya serak. Aku realistis, balasku tanpa emosi. Aku menyukaimu karena kau berguna dan kau menarik. Tapi jangan pernah mencoba memilikiku. Karena saat kau mulai merasa memiliki, saat itulah kau kehilangan kegunaanmu bagiku. Leo terdiam cukup lama, menatapku dengan kebencian yang bercampur dengan nafsu yang belum padam. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah menyentuh titik terdalam dari fisikku, dia tetap tidak memiliki kunci menuju otoritas mentalku. Konflik kecil ini mulai membara, menciptakan jarak yang tidak lagi bisa dijembatani oleh sekadar hubungan fisik. Aku mulai merasa bosan. Mainan yang mulai melawan biasanya berakhir di kotak sampah. Rasa bosan adalah penyakit kronis bagiku, dan Leo mulai menjadi gejalanya. Seminggu setelah konfrontasi di kantor, aku sengaja menjaga jarak. Aku membatalkan makan malam privat dan kembali meminta sopir kantorku yang tua untuk mengantar jemput. Bukan lagi Leo. Aku ingin dia merasakan dinginnya pengabaianku. Aku ingin dia tahu bahwa keberadaannya di sampingku adalah hak istimewa yang bisa kucabut kapan saja. Malam itu, Bram pulang lebih awal. Sebuah kejadian langka. Dia duduk di ruang tengah dengan laptop di pangkuannya, kacamata bacanya bertengger di ujung hidung. Penampilannya adalah definisi kemapanan yang membosankan. Helena, aku melihat tagihan kartu kredit tambahan untuk asisten barumu. Jas sutra dan beberapa jam tangan?
Apa itu perlu? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku menyesap teh kamomilku dengan tenang. Dia representasi perusahaanku, Bram. Aku tidak ingin asistenku terlihat seperti sales asuransi saat menemaniku rapat dengan klien internasional. Terserah kau saja. Selama dia berguna, gumam Bram, kembali tenggelam dalam dunianya. Berguna. Kata itu terngiang di kepalaku. Bram melihat orang sebagai fungsi, dan aku menyadari bahwa aku pun melakukan hal yang sama pada Leo. Namun, perbedaannya adalah Leo menginginkan lebih dari sekadar fungsi. Dia menginginkan eksistensi. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Leo. Aku di depan gerbang rumahmu. Kita perlu bicara. Nekat. Itu adalah kata pertama yang muncul. Berani-beraninya dia muncul di teritorial pribadiku. Aku berjalan menuju jendela, menyibak sedikit tirai berat itu. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku melihat mobil sedan hitamnya terparkir. Leo berdiri di sampingnya, menatap ke arah jendela kamarku. Aku keluar menemuinya, memastikan Bram masih terpaku pada angka-angkanya. Udara malam terasa menusuk saat aku mendekati pagar. Apa kau sudah gila? Leo, pergi dari sini sekarang. Bisikku tajam. Aku tidak bisa terus begini. Helena, kau memperlakukanku seperti sampah setelah apa yang kita lalui. Aku memberikan segalanya, dan kau kembali ke suamimu seolah aku tidak pernah ada. Suaranya tertahan, namun penuh dengan amarah yang mendidih. Kau memberikan apa yang kuminta, dan aku membayarnya dengan fasilitas. Itu kesepakatannya, Leo. Jangan melankolis. Balasku dingin. Leo tertawa, sebuah tawa yang terdengar menyedihkan. Fasilitas? Kau pikir aku hanya ingin barang-barang ini? Aku ingin diakui. Aku ingin kau melihatku bukan sebagai budak ambisimu, tapi sebagai pria yang bisa menjagamu. Menjagaku? Aku mendekat, menatapnya dengan tatapan meremehkan yang paling tajam. Lihat dirimu. Kau berdiri di depan rumah orang yang bisa menghancurkan karirmu hanya dengan satu telepon. Kau tidak bisa menjagaku, Leo. Kau bahkan tidak bisa menjaga emosimu sendiri. Pada saat itu, aku melihat api di matanya meredup, digantikan oleh kesadaran yang pahit. Dia adalah investasi yang gagal karena dia melibatkan hati di tempat yang hanya butuh strategi. Validasi yang kucari darinya kini terasa hambar karena dicampur dengan tuntutan emosional yang menyesakkan. Pergilah, Leo. Besok, kembalikan kunci mobil kantor ke bagian HRD. Aku butuh asisten yang tahu cara diam, bukan yang pandai mengancam, kataku sambil berbalik. Aku berjalan kembali ke dalam rumah mewahku, meninggalkan Leo yang terpaku di kegelapan. Di dalam, Bram masih di posisi yang sama. Hidupku kembali ke singgasana dingin yang ku kenal. Aku sudah mendapatkan validasi bahwa aku masih diinginkan, namun harganya ternyata adalah sebuah kebisingan yang kini harus kupadamkan. Aku merasa kosong lagi, tapi setidaknya, aku masih memegang kendali. Pagi ini, kantorku terasa lebih luas. Meja asisten di luar pintu besarku kosong. Tidak ada lagi aroma jeruk nipis dan kayu cendana yang menyambutku. Aku duduk di kursi kulitku, menyesap kopi hitam yang dibuatkan oleh staf pantry. Rasanya terlalu manis, tidak sepresisi buatan Leo. Namun, aku tidak mengeluh. Ketidakhadirannya adalah bentuk keheningan yang kupilih sendiri. Laporan dari bagian HRD sudah ada di mejaku. Leo mengundurkan diri secara resmi, mengembalikan kunci mobil dan semua fasilitas perusahaan tanpa sepatah kata pun. Dia cukup pintar untuk tidak membuat keributan yang akan menghancurkan reputasinya sendiri. Dia punya ambisi, dan dia tahu dendam hanya akan memperlambat langkahnya menuju puncak yang lain. Aku menyandarkan punggung, menatap langit Jakarta yang mulai tertutup polusi siang hari. Apakah aku merasa kehilangan? Mungkin sedikit. Ada bagian dari diriku yang merindukan cara dia menatapku, tatapan lapar yang membuatku merasa sangat hidup dan berkuasa. Tapi Helena tidak memelihara beban. Aku adalah kurator untuk hidupku sendiri. Jika sebuah karya seni mulai retak dan menuntut ruang yang terlalu besar, ia harus disingkirkan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Terima kasih untuk pelajarannya, Helena. Kau benar, aku belum cukup pintar. Tapi sekarang, aku tahu persis apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku tersenyum tipis, hampir tak kentara. Dia tidak hancur, dia belajar. Itulah sisi menarik dari pria ambisius.
Aku baru saja menciptakan lawan yang mungkin suatu saat nanti akan berdiri di seberang meja rapatku sebagai saingan, bukan bawahan. Dan pemikiran itu, anehnya, memberikan percikan adrenalin baru yang sudah lama padam. Pintu kantorku diketuk. Seorang wanita muda dengan pakaian formal yang sangat kaku masuk membawa map. "Selamat siang, Ibu Helena. Saya kandidat sementara untuk posisi asisten pribadi Anda." Aku memperhatikannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia tampak efisien, patuh, dan membosankan. Persis seperti yang dibutuhkan perusahaan ini. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu ini hanyalah jeda. Siklus ini tidak akan pernah benar-benar berhenti. Selama Bram tetap menjadi patung di rumah, dan selama aku tetap haus akan pengakuan bahwa aku masih memegang kendali atas gairah dunia, aku akan selalu mencari, Lelo, yang lain. Aku menutup map di mejaku dengan bunyi debum yang mantap. "Silakan duduk. Mari kita lihat apa kau bisa membaca pikiranku." Permainan belum selesai. Aku hanya sedang mengganti pionnya. Di duniaku, validasi adalah mata uang utama, dan aku selalu punya cara untuk tetap kaya.